Ini mari kita simak informasi terpopuler dari situs cnbcindonesia.com dalam segmen Hot News. Kita ke informasi yang pertama. Warga negara asing dari China melakukan aktivitas pertambangan ilegal bawah tanah untuk komoditas emas di Indonesia, khususnya yang terjadi di wilayah Ketapang, Kalimantan Barat beberapa waktu yang lalu. Direktur Teknik dan Lingkungan Ditjen Minerba Kementerian SDM Sunindyo Suryos Herdadi menyebutkan kegiatan pertambangan ilegal yang dilakukan oleh WNA China dengan inisial YH beserta komplotannya mengakibatkan lubang hasil pertambangan ilegal mencapai 1.648,3 meter. Ditjen Minerba mengklaim pihaknya sedang menyelidiki terowongan pada lokasi tambang emas tersebut, sehingga pihaknya belum bisa membeberkan berapa banyak konsentrat yang sudah dilakukan oleh YH dan juga komplotannya yang sudah dijadikan tersangka tersebut. Temuan sementara lubang tambang ilegal ini terletak pada WIUP yang saat ini belum memiliki persetujuan RKAB untuk produksi 2024 hingga 2026. Modus yang digunakan oleh pelaku untuk melakukan aksinya dengan memanfaatkan lubang tambang atau tunnel pada wilayah tambang yang berizin yang seharusnya dilakukan pemeliharaan namun justru dimanfaatkan penambangannya secara ilegal. Pemirsa, Badan Usaha Penyedia Bahan Bakar Minyak atau BBM kompak melakukan penyesuaian harga produk BBM-nya yang dijual di SPBU per 1 Juli 2024. Di antaranya yang menurunkan harga adalah Shell Indonesia, BP AKR, dan juga Vivo Energy Indonesia terkecuali SPBU Pertamina. Pertamina terpantau masih menahan harga jual BBM-nya, di mana manajer media dan stakeholder Pertamina Patraniaga Happy Wulansari menjelaskan Pertamina masih mengevaluasi harga BBM non-subsidi dengan terus memantau pergerakan harga minyak mentah dunia dan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Adapun Shell menurunkan beberapa produk harga jual BBM-nya. Seperti Shell Super per 1 Juli 2024 ini dibanderol menjadi Rp13.810 per liter dari Rp14.580 per 1 liter pada Juni 2024. Begitu juga dengan SPBU BP AKR per 1 Juli 2024 membandrol harga BP 92 seharga Rp13.400 per 1 liternya dari Rp14.500 per 1 liter pada Juni 2024 lalu. Sementara pada periode Juli 2024 ini, Vivo mematok harga Revo 92 menjadi Rp13.600 per liter dari yang sebelumnya di level Rp15.000 per 1 liter. Informasi terpopuler selanjutnya, pemerintah akan mengubah sistem kelas dalam pelayanan di Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan. BPJS yang tadinya menerapkan sistem kelas ruang rawat 1, 2, 3 akan diganti dengan kelas rawat inap standar alias KRIS. Lantas seperti apa perkembangan tarifnya hingga kini untuk besaran iuran? Perpres 59 tahun 2024 menyebutkan tarif layanan KRIS akan ditetapkan paling lambat 1 Juli 2025 bersama dengan penentuan besaran tarif dan manfaat peserta. Sementara di masa transisi ini peraturan mengenai iuran yang berlaku masih sama dengan aturan yang lama, yaitu Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2022. Iuran bagi peserta pekerja penerima upah atau PPU yang bekerja pada lembaga pemerintahan maupun BUMN dan BUMD serta swasta dibebankan 5% dari gaji atau upah per bulannya. Dengan ketentuan 4% dibayarkan oleh pemberi kerja dan 1% dibayarkan oleh peserta. Iuran untuk keluarga tambahan PPU yang terdiri dari anak keempat dan seterusnya yaitu ayah, ibu, dan mertua. Besaran iurannya sebesar 1% dari gaji atau upah per orang per bulan yang dibayar oleh pekerja penerima upah. Informasi terpopuler selanjutnya berasal dari mancanegara di mana Rusia mengumumkan keadaan darurat pada Minggu 7 Juli di beberapa bagian wilayah Voronezh dekat perbatasan dengan Ukraina setelah serangan drone yang dilakukan oleh Ukraina memicu kebakaran di depot amunisi. Gubernur Regional Alexander Gusev mengatakan drone-drone Ukraina telah ditembak jatuh oleh sistem pertahanan udara Rusia dan kebakaran tersebut dipicu oleh serpihan yang jatuh di depot amunisi di distrik Podgornensky pada malam hari. Video yang diunggah di Telegram tampaknya menunjukkan setidaknya satu drone menuju ke depot
dan kemudian terdengar serangkaian ledakan panjang, sementara asap hitam membumbung ke udara. Gusev menyatakan tidak ada laporan korban jiwa secara langsung. Kini jalan yang menuju ke area tersebut telah ditutup dan pihak berwenang telah mulai mengevakuasi penduduk ke pusat-pusat akomodasi sementara. Ukraina yang infrastruktur energi dan sipilnya telah hancur akibat serangan drone dan misil intensif dari Rusia selama berbulan-bulan, kini mulai menargetkan fasilitas industri, terutama fasilitas penyulingan minyak yang bekerja untuk militer di dalam wilayah Rusia.